Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran kita hari ini SKI masih tentang Sunan Gresik. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, pelajaran SK hari ini kita ke halaman 5, melanjutkan pelajaran kita tentang Sunan Gresik, bagian C, sikap positif dalam pribadi Sunan Gresik. Dalam perjuangannya mengembangkan dakwah Islam, Sunan Gresik menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap. Dalam dakwahnya, Sunan Gresik mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada pelajaran agama yang dilakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Yang mana beliau termasuk orang pendatang kan, jadi beliau melihat keadaan lingkungan di sana dulu. Kemudian yang kedua, santun dan dermawan dalam berdakwah. Beliau sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika beliau tahu lingkungan tersebut bagaimana, lalu beliau mengutamakan dakwahnya itu dengan adab dan santun, karena rata-rata orang ketika menyikapi dengan adab itu pasti langsung terpesona. Itu Sunan Gresik juga dermawan. Kemudian toleransi dan selalu menjalani hubungan baik antar sesama orang Gresik di sana, karena sudah tahu lingkungan di sana bagaimana, lalu beliau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Pertama di sana lingkungan kerajaan Majapahit masih kental. Hubungan baik yang ditunjukkan kepada masyarakat dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok seorang guru yang dibanggakan dan menjadikan penasihat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Kemudian yang kelima, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Jadi beliau kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya sampai menuju Jawa melalui jalur jauh yang sangat melelahkan. Kemudian yang kelima, nasihat yang biasa disampaikan oleh Sunan Gresik antara lain sebagai berikut. A. Berilah pertolongan kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan, yakni dengan rasa ikhlas. Kemudian dakwah harus dilakukan dengan rasa ikhlas dan penuh kesabaran tanpa mengharap imbalan maupun balasan. Karena kita hanya sekedar menyampaikan saja untuk masalah dia hasilnya menerima atau tidak, berubah, dapat hidayah atau belum, itu adalah kuasa Allah. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan selalu berikan doa yang terbaik agar mendapatkan hidayah maupun mendapatkan hasil. Kemudian lagi bagian C, agama Islam itu mudah untuk dipelajari dan diamalkan. Dan D, dalam berdakwah harus mengedepankan kemudahan dan tidak mempersulit, apalagi yakni yang dimaksud beliau adalah apabila memberikan sesuatu, apalagi ilmu, harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kemudian lagi bagian 6, jasa Sunan Gresik dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Menghilangkan penggolongan kasta. Jadi, semua orang yang sudah masuk Islam adalah semuanya hamba Allah, tidak ada lagi raja maupun pangkat-pangkat yang lain. Kemudian, mendirikan tempat ibadah dan pesantren. Mana bangunan ini adalah bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia juga. Kemudian saya menyebarkan Islam di kalangan istana. Jadi Sunan Gresik mempunyai strategi untuk menyebarkan agama Islam, yaitu dari mulai kalangan para atasan. Jadi apabila para atasan langsung mau mengikuti agama Islam, otomatis rakyatnya pun juga ikut mengikuti agama Islam. Nah, itulah profil yang mana berisikan tentang pesan-pesan dari Sunan Gresik. Mungkin sampai di sini saja pelajaran sekali kita tentang Sunan Gresik, yang mana kesimpulannya penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara dan hubungan dagang dengan kerajaan Majapahit. Kemudian Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim memiliki nama asli Makdum Ibrahim
As-Samarkandi, berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau datang ke Pulau Jawa pada abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian lagi pilihan lokasi dakwah Sunan Gresik dekat dengan pelabuhan yang berhubungan erat dengan aktivitas dagang. Kemudian yang keempat, Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan cara merangkul masyarakat bawah yang tersisihkan dalam kasta agama Hindu. Kemudian yang kelima, setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Karena memiliki hubungan baik dengan kerajaan dalam hal dagang, Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar atau pengurusan dalam pelabuhan di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Kemudian yang ketujuh, Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaan terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota. Tempat ini kemudian dikenal dengan kota Gapura, desa Gapura. Kemudian kedelapan, Sunan Gresik mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya menyebarkan Islam melalui perdagangan, kemudian melalui kerajaan keluarga Majapahit, dan membangun masjid serta pesantren untuk membantu dakwah Islam beliau. Nasihat yang beliau sampaikan adalah berilah pertolongan dengan secara ikhlas. Kemudian dakwah itu harus didasari dengan kesabaran. Kemudian kemiskinan menyebabkan kekafiran karena kita terpengaruh dengan harta apabila kita miskin. Maksud miskin di sini adalah hati yang selalu merasa miskin atau merasa tidak cukup sama sekali, atau orang yang serakah yang tidak memiliki sifat qanaah. Maka orang tersebut dapat mendekati kepada kekafiran. Kemudian agama Islam itu mudah dipelajari dan diamalkan. Dan kemudian pesan beliau dalam dakwah harus mengedepankan kemudahan dan jangan mempersulit, intinya sesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian ke-10, Sunan Gresik meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Kota Gresik. Mungkin sampai di situ saja. Semoga apa yang kita pelajari tentang Sunan Gresik hari ini dapat diamalkan, terutama nasihat-nasihat beliau dapat diamalkan, dan pesan-pesan beliau seperti kegigihan beliau serta kepintaran beliau dan siasat beliau dapat kita praktekkan dalam keadaan sehari-hari. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang mengetahui biografi Sunan Ampel. Semoga ilmu kita bermanfaat. Apa tutup? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.